PPL Aksi 1 PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas 11 Maret Surakarta. Nama mata pelajaran Prakarya Budidaya Tanaman Sayur. Tempat pelaksanaan SMP Negeri 6 Seram Barat. Waktu pelaksanaan Rabu 13 Desember 2023. Nama mahasiswa Siami SP. Nama guru pamong Suparyo SP. Nama dosen Dr. Insinyur Muji Rahayu SP MP. Kelas 7. Materi pembelajaran 1. Pengertian tanaman sayur. 2. Jenis-jenis tanaman sayur. Metode pembelajaran Problem Based Learning PBL. Media dan alat. Media gambar yang tertera pada LKPD dan PPT. Alat dan bahan spidol, papan tulis, laptop, infocus, dan bahan tanam sayur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran di pagi hari ini, Bapak akan menunjuk salah satu teman anak kalian untuk memimpin doa agar supaya seluruh kegiatan kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan sempurna. Pagi Tehayu, Risman Wali. Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir ya. Hari ini semuanya hadir. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Anda sehat walafiat? Kalau sehat walafiat, lebih bersemangat lagi, maka di sini Bapak mempersilakan kalian untuk berdiri sejenak supaya kita melakukan perenggangan. Bisa? Bisa. Silakan berdiri. Di sini Bapak akan memimpin gerakannya ya. Tangannya diangkat ke depan, lalu dibawa ke kiri, kemudian ke depan lagi, kemudian ke kanan, terus ke depan lagi, diangkat ke atas, lalu diturunkan. Silakan bagaimana? Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan lagi dengan Bapak menanyakan materi yang lalu kemarin. Apakah Anda masih ingat dengan materi pembuatan miniatur rumah? Pernah masih ingat materinya? Kalau pernah, sekarang Bapak akan menanyakan kembali kepada anak-anak sebelum anak-anak datang ke sekolah ini, apakah tadi di rumah Anda sarapan atau tidak? Sarapan. Kalau Anda bilang sarapan, sarapan dengan apa? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi selain itu? Sayur, buah-buahan. Selain buah-buahan, apakah Anda minum atau tidak? Kalau Anda minum, terus kalau Anda makan sayuran, bagaimana rasanya? Kalau buah-buahan, bagaimana juga rasanya? Baik. Sekarang kalau Anda sudah memakan sayuran tadi, berarti tubuh Anda merasa sehat.
Berarti Bapak percaya bahwa hari ini Anda mengikuti pelajaran dengan bersemangat. Baik. Untuk itu, maka Bapak akan menyampaikan juga semua apa yang Anda lakukan di pagi hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Karena pembelajaran kita pada hari ini untuk kita menjelaskan nanti bahwa sayuran itu memiliki manfaat, ya, bukan saja dia sebagai buah atau yang lainnya, tetapi sayuran dia memberikan manfaat kepada kita. Di mana sayuran itu merupakan tanaman pangan asal tumbuhan yang memiliki kadar air dan serat yang tinggi. Selain itu juga dia banyak sekali mengandung vitamin dan mineral untuk dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, untuk pembelajaran hari ini atau tema kita hari ini adalah pengertian tentang tanaman sayuran, ya, tanaman sayuran. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini, selama dan setelah mengikuti pembelajaran, Anda diharapkan dapat menjelaskan pengertian tanaman sayur. Mudah-mudahan apa yang nantinya Bapak sampaikan tadi dipahami atau dimengerti oleh kalian semua, ya. Untuk itu, maka di sini Bapak akan menampilkan gambar, ya, menampilkan gambar lewat infokusnya ini. Bisa dilihat, ya? Bisa. Nah, gambar atau foto yang Bapak tayangkan di papan ini nantinya Anda akan mengamati, ya, mengamatinya dengan teliti. Karena di sini penampilan gambar di sini ini berbagai macam tanaman sayur, ya, sayur. Nah, bisa dilihat, ya? Bisa. Apa tanggapan Anda tentang gambar ini? Kurang jelas atau bagaimana? Baik, kalau jelas di sini ada gambar, ya, ada kol, ya, ada kembang kol, ada seledrinya, ada sawi, ada daun bawang, ya, seperti dia bisa dilihat, ya. Kemudian setelah Anda melihat ini tayangan gambar yang Bapak tampilkan ini, ada juga di meja Bapak sana itu, Anda simak di sana. Ini ada juga media tanaman langsung, ya, ada media tanaman langsung agar Anda bisa mengenali lebih dekat lagi. Kalau ini tadi gambar, ya. Kalau ini Anda bisa melihat langsung. Nah, di sini tanaman sayur di sini ada beberapa macam, ya. Ada yang namanya botel ini. Kemudian ada bunga pepaya. Ini bunga pepaya. Kemudian ada sayur sawi. Kemudian ada ini adalah tanaman seledri. Ya. Tanaman seledri. Biasanya kalau tanaman ini kalau di masyarakat sana kita bisa membuat susupan, ya, jadi bahan susupan, ya. Kemudian selain itu ada juga kentang. Ini kentang. Buahnya seperti ini, ya, kentangnya. Mereka bisa lihat secara langsung. Dan sebentar nanti Anda juga bisa memegangnya, ya. Kemudian selain kentang ada juga buah tomat, ya, buah seperti ini, warnanya seperti ini, ada merah dan kuning, ya, dia bervariasi banget. Nah,
Untuk itu, setelah nanti Anda mengamati atau mengidentifikasi mulai dari gambar atau foto ini, terus tanaman yang secara langsung pada melihatnya, Anda nanti akan mendiskusikan, ya. Terus Anda melakukan pengamatan secara teliti dengan mengangkat sebuah persoalan, kira-kira di dalam tanaman ini apa yang harus diambil atau diangkat untuk dituangkan di dalam LKPD nanti, ya. Nah, di dalam LKPD itu nanti ada perintah pertanyaan di situ yang harus Anda kerjakan. Paham? Atau siapa yang belum paham? Ya, baik. Bapak menganggap bahwa semuanya sudah paham. Nanti sebentar lagi sebelum kita mau memulai dengan pekerjaan yang ada pada LKPD, sebelumnya Bapak akan membagikan kelas ini dalam beberapa kelompok. Baik, sekarang Bapak mempersilakan untuk Anda membagikan 5 kelompok di dalam ruangan ini. Ayo. Sudah? Semuanya sudah terbagi dalam beberapa kelompok? Sudah? Nah, berarti semuanya ada 5 kelompok. Bagus, ada 5 kelompok. Nah, untuk itu, kalau sudah terbentuk kelompoknya seperti ini, maka sekarang Bapak akan membagikan lembaran LKPD. Paham? Nah, di dalam lembaran LKPD disertai dengan bahan ajar agar supaya Anda bisa melihat informasi yang ada di dalam bacaan. Ya, kemudian bisa melihat juga ada informasi juga atau lewat tayangan ini Anda bisa melihat, sehingga di dalam pekerjaan nanti Anda bisa menjawabnya. Paham? Nah, baik. Sekarang Bapak membagikan LKPD bersama bahan ajar. Oke, nah ini lagi. Nah, nanti ini lembaran LKPD-nya, terus ini lembaran bacaannya, dan kita lihat saya pakai kami. Pokoknya teman-teman saya ini apa di sini ya? Iya. Kemudian bacaannya di sini baru ada yang membaca, ada yang lain. Jadi di sini ada lembaran kerjanya ya. Sudah apa? Kemudian tulisnya. Ya tulis namanya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada persiapan bahan diskusinya. Anda mempersiapkan bahan diskusinya. Semuanya sudah siap. Kalau ini sudah siap. Jadi bahannya disiapkan. Sudah siap. Kalau begini sudah bahannya sudah disiapkan. Yang ini. Perhatikan di depan, kalau memang bahannya sudah disiapkan oleh Anda, Bapak akan mempersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Perhatikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu mengidentifikasi tanaman sayur. Nama tanaman sayur asal dari tanaman. Apa yang membuatnya hijau dan putih? Daun
berambut berkuah, batang pendek dan memang rangkai putih, kecil, dan berbentuk halus. Bagian yang dimakan dimanfaatkan. Daun batang berguna bagi sayuran yang baik untuk mata, mengurangkan kadar kolesterol, memiliki efek anti, memiliki efek anti, menjaga imunitas, daya serang, wortel, daun meriting, berurai, berwarna oranye, batang panjang dan lonjong, akar kuning, sayuran sup, humanis, wortel mengandung vitamin A, membersih racun pada tubuh, tampil lebih awet muda, jantung yang sehat, sayuran anti kanker, kesehatan yang baik. Apakah ada tambahan dari yang lima? Saya Pak. Apa yang dimanfaatkan? Sayuran sup mengandung wortel mengandung vitamin A. Itu saja diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak mempersilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai identifikasi tanaman sayuran. Yaitu tanaman sayurannya bunga pepaya, kembang kol, dan tanaman sayuran beti. Bunga pepaya, ciri-ciri tanaman. Daunnya bertuang menjadi dengan warna permukaan atas hijau tua, sedangkan warna permukaan bagian bawah hijau muda. Bunga pepaya berwarna putih dan berbentuk seperti biru. Bagian yang dimakan atau dimanfaatkan terdapat pada bunganya, yang dimana manfaatnya dapat memasak yang berbahaya, mengontrol tekanan darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Kedua, kembang kol. Ciri-ciri tanaman pada tunggal. Berwarna hijau dan putih. Daunnya itu seperti mengatu atau bentuk, tidak mempunyai batang. Bagian yang dimakan atau dimanfaatkan terdapat pada bunganya, yang dimana bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita dan kesehatan mata, mencegah kanker, mengurangi kolesterol. Tanaman sayuran beti. Ciri-ciri tanaman memiliki batang bau keras. Daunnya itu menjemuk dan tersusun sejajar. Buah bete memanjang dan bergerak, buah kosong, berwarna hijau. Bagian yang dimakan atau dimanfaatkan terdapat pada biji. Dapat dikonsumsi saat muda atau sudah tua dan menambah nafsu makan. Bisa berlawakan sambal lada dan campuran sayur. Itu saja hasil. Apakah ada yang bertanya? Tidak.
ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pokok 3 dipersilahkan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman-teman, yaitu mengidentifikasi tanaman sayuran. Tanaman sayuran seperti wortel, kentang, dan seledri. Ciri-ciri tanaman wortel: daunnya runcing, natural, warnanya oranye, batang panjang dan menonjol, akar tunggal. Bagian yang dimakan atau yang dimanfaatkan sebagai sayuran minuman jus, wortel mengandung vitamin, pembersih racun dan kutu, anti awet muda, dan sehat dan beriman. Kentang, ciri-ciri tanaman kentang: akar tunggal, batang berbentuk segi 4 atau segi 5. Tergantung varietasnya, tidak berkayu dan tekstur agak keras. Daun berwarna hijau kemerah-merahan atau keungu-unguan. Bagian yang dimakan atau yang dimanfaatkan: bagian yang dimanfaatkan umbinya, yang menjadi bahan makanan yang merupakan sumber karbohidrat dengan vitamin dan mineral yang cukup tinggi. Seledri, ciri-ciri tanaman seledri: batangnya berbentuk persegi, beralur membujur dan berbiji kecil, berwarna putih kehijauan yang jumlahnya banyak. Daun mempunyai aroma khas warna hijau atau serabi. Bagian yang dimakan atau yang dimanfaatkan: tangkai sebagai bumbu penyelam masakan, untuk obat-obatan, menyebalkan rambut, minuman jus, menurunkan tekanan darah, dan menurunkan kadar kolesterol tubuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Apabila terdapat atau pertanyaan, kami persilahkan. Jika tidak ada, kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, dari pengamatan Bapak menilai dari hasil diskusi yang Anda presentasikan tadi, maka di sini walaupun ada kekurangannya tetapi tidak terlalu banyak. Untuk satu tadi sudah mempresentasikan, ya cukup bagus. Kelompok 2 ya, alhamdulillah bagus. Kemudian kelompok 3 bagus juga. Kemudian kelompok 4-nya ya bagus. Bahkan sampai pada kelompok 5. Maka dari itu Anda sudah memahami apa yang Anda diskusikan tadi, itulah yang disebut dengan sayuran sampai pada ciri-cirinya dan manfaatnya. Nah, sekarang Bapak akan memperkuat lagi. Ya, memperkuat lagi dengan Bapak akan menyampaikan materinya bahwa tanaman sayuran ini dikonsumsi bukan saja di kalangan anak-anak, ya, tetapi di kalangan atau di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai pada orang tua-tua. Nah itu. Kemudian tanaman sayuran juga banyak sekali terdapat di sekitar lingkungan kita. Ya, untuk mendapatkannya kita bisa menanamnya, kemudian kita bisa melihat di pasar, ya. Karena manfaat daripada tanaman sayuran itu cukup banyak sekali, ya. Di mana sayuran itu adalah tanaman pangan
kita, ya. Nah, justru itu tanaman-tanaman yang kita bisa makan itu adalah bagian-bagian khusus, atau dapat juga dikatakan dikelompokkan ada beberapa macam bagian yang bisa dimakan, ya. Nah, contohnya sayur sawi, ya. Sayur sawi di sini yang bisa dimakan adalah daunnya. Kemudian dari batang, tanaman yang bisa dimakan batangnya adalah apa? Sayur apa? Nah, kangkung. Selain kangkung ada juga seledri. Kita mengkonsumsi tanaman sayur itu sangat penting untuk kesehatan kita, ya. Bagaimana tadi Anda sudah diskusikan itu, Bapak rasa, Bapak yakin bahwa semuanya sudah memahaminya dengan baik. Lalu sayur yang Anda diskusikan tadi sudah jelas, Anda bisa melihat secara langsung bahwa sayur-sayur yang Anda diskusikan tadi jelas di sini nampak, ya. Nah, selain dari gambar dia nampak semuanya. Jadi Bapak yakin semuanya sudah paham, sudah mengerti. Maka sekarang tugas Anda untuk menyimpulkan, menyiapkan kesimpulan, ya, tentang pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan apa yang harus Anda ambil atau angkat untuk dijadikan sebuah kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Ya, silakan. Sayur merupakan bahan pangan tumbuhan yang dimiliki dengan air dan serat tinggi. Banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Baik sekali. Sekarang kita masuk pada refleksi pembelajaran yang berlangsung, ya. Nah, refleksi ini Bapak akan menanyakan, apakah di dalam pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi jelas atau tidak? Apa yang dimaksud dengan tanaman sayuran? Yang kedua, kelompokkanlah tanaman sayuran dan kelompokkanlah bagian-bagian tanaman sayuran yang bisa dimakan. Paham, Bapak? Baik. Sekarang Bapak akan membagikan lembaran untuk Anda isi. Baik, anak-anak, sekarang waktunya untuk dikumpulkan jawaban. Dikumpulkan, ya. Mari. Pekerjaannya dikumpulkan. Baik anak-anak, setelah Bapak memeriksa hasil pekerjaan kalian, semuanya nilainya bagus. Untuk itu, sekarang kita akhiri dengan pembelajaran hari ini. Saya Bapak akan mengundang di antara satu dari kalian untuk memilih doa. Siap. Siap.